Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Oligi, jurusan Manajemen Dakwah semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik atau teori interaksi secara umum. Pertama-tama saya akan membahas tentang teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Pada saat itu, Karl Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar, tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat pada abad ke-19 di Eropa, di mana beliau hidup, terdiri dari kelas pemilik modal atau borjuis dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam satu struktural sosial hierarkis. Kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semua eksis dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya, tetap terjaga ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis, mendorong terbentuknya gerakan sosial besar yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka. Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mendapatkan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya, dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik equilibrium. Teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun, pada suatu titik,
tertentu masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga penciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan paksaan. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan atau koersi. Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power terhadap dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi yang serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewin A. Coser dan Raifda. Sejarah awal teori konflik. Selama lebih dari 20 tahun, Lewis A. Coser tetap terikat pada modal sosiologi dengan bertumpu kepada struktural sosial. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa model tersebut selalu mengabaikan studi tentang konflik sosial. Berbeda dengan beberapa ahli sosiologi yang menegaskan eksistensi dua perspektif yang berbeda, atau teori fungsional dan teori konflik. Coser mengungkapkan komitmennya pada kemungkinan menyatukan kedua pendekatan. Akan tetapi, para ahli sosiologi kontemporer sering mengajukan analisis konflik sosial. Mereka melihat konflik sebagai penyakit bagi kelompok sosial. Coser memilih untuk menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif, yaitu membentuk serta mempertahankan struktur suatu kelompok tertentu. Coser mengembangkan perspektif konflik karya ahli sosiologi dari Jerman, George Simmel. Nah, demikianlah presentasi dari saya tentang teori konflik atau teori interaksi secara umum. Bila ada salah kata dan bila ada kata-kata saya yang salah, perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.